Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, baik ibadah madhoh ataupun ibadah ghair madhoh, baik itu saum dan lain sebagainya. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kariban alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan alam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman biadab ke zaman yang penuh dengan peradaban. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, ataupun ada lagi yang lainnya dalam bentuk daring, dalam jaringan. Mudah-mudahan yang ada di rumah senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita yang seminggu yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan datang sampai hari akhir bulan Ramadan, puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang akidah di masa pandemi. Kalau kita lihat dari segi bahasa, akidah itu berasal dari salah satu kata bahasa Arab, yaitu aqoda, yang artinya ikatan. Aqoda ataupun artinya adalah ikatan. Kita tahu ketika seseorang ataupun dua insan antara laki-laki dan perempuan mengadakan sebuah pernikahan, maka di sana ada kata akad. Ya kan, ada kata akad. Akad itu berarti adalah ikatan. Di mana akad nikah itu adalah ikatan pernikahan. Nah, ini akidah itu adalah berasal dari kata akoda, yaitu ikatan. Ya, dari segi bahasa. Pengertian akidah adalah sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Sekali lagi, pengertian akidah adalah sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Itu menurut Profesor Dr. Hamka. Jadi definisi daripada akidah itu sendiri. Setelah kita tahu definisi akidah itu tersebut, maka kita fungsi ataupun gunanya daripada akidah itu apa? Kita lihat fungsi daripada akidah Islam adalah satu, sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Karena Islam dibangun atas 5 dasar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah kunci yang pertama. Yang kedua, wa iqamis sholat, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya ulangi, yang pertama adalah Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah atas dasar persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang patut dimintai pertolongan,
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah ini dinamakan dengan syahadatain, dua syahadat. Syahadatain ataupun dua syahadat. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa. Di mana nama-nama Allah ini kalau kita lihat di Asmaul Husna, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa, itu ada 99 dari mulai Ar-Rahmanur Rahim, Malikul Quddus Salam dan lain sebagainya. Itu ada nama-nama Allah yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi beserta isinya, yang telah menciptakan kebahagiaan, yang telah menciptakan kesedihan, yang telah menciptakan kemarahan, yang telah menciptakan berbagai macam hal, maka semua hal tersebut dinamakan dengan makhluk. Ya, selain daripada Allah dinamakan dengan makhluk, sementara Allah sendiri itu dinamakan dengan Khalik, sang pencipta. Makhluk adalah yang diciptakan. Termasuk fenomena yang muncul pada tahun ini, yaitu yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengguncang dunia, adanya pandemi corona ataupun virus COVID-19. Ini adalah COVID-19. Sebenarnya bagi kita, orang yang berpegang teguh terhadap agama, orang yang berpegang teguh terhadap agama Islam, yang namanya corona ataupun COVID-19 itu tidak jadi masalah. Karena yang namanya corona ataupun COVID-19 itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama. Kita juga manusia ciptaan Allah. COVID-19 ataupun corona juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditakuti sama kita? Walaupun tetap kita harus waspada, menjaga kesehatan kita, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu berlebihan sehingga kita terisolasi, tidak mau silaturahmi terhadap saudara, tidak mau bersilaturahmi terhadap teman dan lain sebagainya akibat daripada virus corona. Jadi virus corona itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah pun nantinya akan menghilangkan virus corona tersebut. Kalau dilihat dari segi penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Makanya sering berdoa mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani. Kalau dilihat dari penyakit jasmani, salah satunya adalah corona. Atau mungkin yang sering kita rasakan, contoh sakit kepala, obatnya banyak di warung, tinggal minum Paramek, minum Mixagrip, ataupun minum obat-obatan herbal. Itu kalau sakit kepala. Kalau sakit perut, obatnya ada di warung, tinggal beli obat cacing, Kombantin, kemudian dengan herbal dan lain sebagainya. Itu adalah hanya penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu banyak sekali dan banyak obatnya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, likulli da'in dawaun, pada setiap penyakit ada obatnya. Itu penyakit jasmani. Yang kedua, itu ada penyakit rohani. Penyakit rohani adalah berkaitan dengan hati. Inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad ini, mudghah, ada segumpal darah. Insoluhat, andai kata gumpalan darah tersebut sehat, soluhat sairu amalihi, maka
semua amal perbuatannya akan baik. Wa in fasadat, andai kata andai kata segumpal darah ini rusak, fasadat sairu amali, maka akan rusak juga semua perbuatannya. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, dialah yang namanya hati. Ketika hati ini rusak, maka semua amal perbuatan akan rusak. Ketika hati ini baik, maka semua amal perbuatannya akan baik. Makanya yang namanya penyakit tadi, penyakit jasmani ini banyak sekali obatnya. Kalau penyakit rohani ini obatnya justru terbatas. Ya. Penyakit rohani ini, penyakit hati ini ada 10, obatnya ada 5. Salah satu penyakit hati adalah sombong. Sombong, kita merasa orang paling cantik, kita merasa paling ganteng, merasa paling kaya, merasa paling pintar. Itu kadang itu adalah sifat sombong. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong kita? Harus diobati, karena itu adalah penyakit. Salah satunya adalah kita harus sadar diri bahwasanya kita ini manusia adalah makhluk yang lemah. Kita pintar, tapi ada lagi yang lebih pintar. Kita cantik, kita ganteng, tapi ada lagi yang lebih ganteng. Maka sombong ini adalah sebuah penyakit yang harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya adalah perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. Enggak akan merasakan sombong. Kita makhluk, sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kalau orang Indonesia sama-sama makan nasi, kalau orang Eropa sama-sama makan roti, ya. Tidur kita sama, mata dipejamkan, mandi kita sama pakai air. Kecuali kalau kita mandi pakai api, baru kita mungkin bisa merasa sombong. Nggak ada yang harus disombongkan oleh kita sebagai manusia yang lemah, karena yang maha sombong adalah hanya Allah. Jadi obatnya adalah dengan mengingat Allah. Yang kedua obatnya adalah dengan bergaul dengan para ulama, bergaul dengan para asatid, banyakin ngobrol dengan mereka, sharing dengan mereka, bertanya kepada mereka dan lain sebagainya. Kalau kalian punya guru, kalau kita punya guru, datangi guru-guru kita, minta nasihat kepada mereka agar hati ini lebih tenang. Karena biasanya seorang murid kalau lagi galau, lagi tidak enak hati dan lain sebagainya, datang kepada gurunya, dikasih nasihat sama gurunya, pulang-pulang adem, enak hati tersebut. Yang ketiga, silaturahmi, perbanyak silaturahmi dengan saudara, dengan teman dan lain sebagainya, karena silaturahmi ini akan memanjangkan umur, memperpanjang umur. Dalam artian memperpanjang umur itu bukan yang biasanya umat Nabi Muhammad SAW itu 60 tahun. Adapun kalau 70 tahun, 80 tahun dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan panjang umur ini umurnya jadi 100 tahun. Bukan panjang umur itu akibat dari silaturahmi umurnya jadi 200 tahun atau jadi 1000 tahun, bukan. Dengan silaturahmi maka umur kita akan panjang, karena orang tersebut akan dikenang. Kalau kita tidak datang kepada seseorang, tidak bersilaturahmi, orang kita mau kenal sama kita bagaimana? Orang kita aja tidak mau bersilaturahmi. Ya, kemudian banyakin baca Al-Quran. Ya, banyakin baca Al-Quran itu adalah merupakan obat penyakit
hati. Selain daripada sombong, ada lagi penyakit hati itu adalah hasad, iri, dengki, senang melihat tetangga sakit, senang melihat tetangga bangkrut, sedih melihat tetangga bahagia, sedih melihat tetangga adem ayem. Ini adalah penyakit hati iri. Meriang ketika melihat tetangga beli mobil, meriang ketika melihat tetangga beli motor baru. Ini adalah penyakit hati. Harusnya ketika tetangga kita beli mobil, ucapkan syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya juga kebeli mobil. Ketika tetangga beli motor, ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga nanti akan kebeli motor. Bukan sebaliknya, meriang ketika melihat tetangga mempunyai hal-hal yang baru. Jangan iri, jangan hasud. Karena iri, hasud kepada orang lain itu akan mengakibatkan semua amal perbaikan, amal baik kita, semua amal ibadah kita tidak akan ada gunanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian sifat hasud. Fa innal hasada, karena hasud tersebut yakulul hasanati, akan mengikis habis, akan memakan semua amal perbaikan. Kama takulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari, amal ibadah yang kita lakukan setiap hari, kalau di dalam hati kita masih ada rasa iri, rasa dengki, rasa hasud, maka semua amal perbuatan baik kita akan habis. Maka ini adalah penyakit hati yang harus segera diobati. Kalau tidak diobati akan menjadi penyakit yang kronis. Kemudian setelah menjadi penyakit kronis, maka hati ini akan menjadi hitam, akan membatu, sehingga susah menerima nasihat dari orang lain, susah menerima nasihat dari guru, susah menerima nasihat dari orang tua. Kalau hati sudah membatu, keras kepala, keras hati, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, nah di musim corona ini kita sudah berlalu kurang lebih 1 tahun. Pembelajaran juga kurang begitu efektif. Tapi sebenarnya bagi seseorang yang akidahnya kuat, yang ikatan cinta sekarang ya, ikatan cinta kepada Allahnya sudah kuat, karena akidah ini ada sebuah ikatan. Kalau ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kuat, maka itu tidak akan jadi masalah. Ini saya katakan tadi, yang namanya coronavirus itu adalah makhluk Allah. Nah, ini syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Islam dibangun ataupun dibentuk atas 5 dasar. Yang kedua adalah iqamis sholat, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat ya. Kalau hanya sekedar melaksanakan mah gampang. Tapi ini adalah mendirikan, artinya mendirikan ini membangun sholat, kemudian efek daripada sholat ini dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat ini pada dasarnya adalah akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholatnya rajin, tidak pernah bolong, sholat sunatnya dilakukan, sholat tahajudnya dilaksanakan, sholat duhanya dikerjakan setiap hari, tapi perbuatannya masih enggak benar, bohongnya masih selalu dilakukan, tangannya masih panjang,
kemudian masih berbuat perbuatan-perbuatan dosa yang lain, berarti orang tersebut belum mendirikan sholat, hanya sebatas melaksanakan sholat. Karena efek dari sholat harusnya membawa kepada perubahan di dalam sebuah kehidupan yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tidak soleh menjadi soleh, yang tidak soleha menjadi solehah. Ini adalah sholat. Sebenarnya apa itu sholat? Sholat itu secara bahasa artinya doa. Maya sholat, as-sholatu ya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Karena pada setiap ucapan-ucapan yang ada di dalam sholat itu semuanya mengandung unsur doa. Sedangkan sholat secara istilah adalah af'alun, perbuatan-perbuatan, wa aqwalun, dan perkataan-perkataan, muftatahatun, yang diawali bitakbir, dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu arti sholat secara istilah. Muftatahatun bitakbir, wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Sholat wajib yang harus kita lakukan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Jumlah rakaatnya 17 rakaat yang dulu dapat perintah sholat itu ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Maqmur. Di Baitul Maqmur Nabi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Awalnya bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Tapi diberi keringanan akhirnya 5 waktu. 5 waktu pun sehari semalam 17 rakaat, masih banyak manusia yang merasa keberatan untuk melaksanakan sholat tersebut. Kenapa? Bagi orang yang tidak beriman, yang akidahnya lemah, yang namanya sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Pada dasarnya sholat itu berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk untuk melaksanakan sholat. Maka sisihkan waktu sebaik mungkin ketika melaksanakan sholat. Karena amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Karena Rasul pernah bersabda, ayu amalin ahabbu ilallah, wahai Rasul, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka sholat tepat waktu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat isyadat, sholat zakat. Nah, yang ketiga adalah zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Biasa nanti kita rame pada bulan Ramadan untuk melaksanakan zakat fitrah dan lain sebagainya. Zakat, syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan sedang kita lakukan, baru memasuki minggu pertama atau mau memasuki minggu kedua terkait dengan pelaksanaan saum Ramadan. Saum Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian saum Ramadan ini sebulan penuh, wajib bagi mereka yang merasa beriman. Berarti kalau kalian lihat nanti di perjalanan ada seorang laki-laki dewasa yang tidak puasa tanpa alasan. Tanpa alasan tuh sakit tidak. Dia orang sana bukan musafir. Kemudian makan di siang hari, tidak puasa, ngerokok dan sebagainya. Berarti itu sudah jelas tidak termasuk orang-orang yang
iman. Karena pada dasarnya puasa ini adalah seruan hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu puasa. Kemudian yang terakhir adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu berangkat ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu di perjalanannya, punya ongkos buat bayar pesawat, punya bekal untuk diam di sana, untuk makan. Yang sudah berkeluarga mempunyai bekal untuk yang ditinggalkannya di kampung halaman. Nah, itu adalah Islam dibangun atas 5 perkara. Pada dasarnya semuanya yang 4 ini, kecuali yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah, itu tidak ada gunanya. Ada orang kafir, dia zakat pada bulan Ramadan sampai hartanya dihabisin buat zakat. Dia sedekah terus-terusan, orang miskin dikasih, jalan dibangun, masjid dibangun, madrasah dibangun, sekolah dibangun. Dia berinfak, katanya berinfak, bersedekah. Dia melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi jangan lupa ada kunci pertama, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Selama dia tidak melakukan, membuka kunci yang pertama, perbuatan-perbuatan baik yang tadi dia lakukan, maka itu hanya berguna untuk kebaikan dunianya saja, tidak berlaku untuk kebaikan akhiratnya. Tapi kan dia baik, iya baik, sudah bersedekah, sudah membangun jalan, sudah menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya, tapi dia tidak punya kunci, yaitu bersahadat, yaitu syahadatain sama dengan kalian ketika sekolah. Kita sekolah, daftar tidak? Daftar, pendaftaran. Nama dicatat, asal sekolah dicatat, alamat dicatat, tempat tanggal lahir dicatat, terdaftar nama Dewi Asmala Santi, kelas 10 TKJ, terdaftar. Ketika ulangan dapat kartu. Ada lagi si B, nama Wati, tapi dia tidak terdaftar. Ketika ulangan, dia ikut ulangan, diperbolehkan. Nilainya si Wati ini sungguh luar biasa. Nilainya istimewa, nilainya 9,9, sementara si Dewi nilainya cuma 6. Ketika akhir tahun kelas 3, ternyata si yang kedua ini siapa tadi? Hah? Yang pertama Dewi, yang kedua Wati. Si Wati ini ikut juga ujian akhir, sampai nilainya bagus, istimewa. Sama yang pertama juga ikut, karena itu yang pertama kan daftar, jelas. Ketika pembagian ijazah, kira-kira si Santi ini yang kedua ini dapat ijazah tidak? Kenapa? Ya orang dia tidak terdaftar. Malah yang dapat ijazah adalah si Dewi. Dewi ini walaupun nilainya kecil, karena dia sudah terdaftar, sudah punya kuncinya, dia akan dapat ijazah. Beda lagi dengan si Santi. Si Santi ini walaupun nilainya bagus, dipersilakan oleh panitia untuk ikut, karena mungkin kebaikan panitia, nilainya bagus, tapi dia tetap tidak akan dapat ijazah karena dia tidak terdaftar. Makanya seseorang yang berbuat kebaikan, betapa banyaknya kebaikan yang dia lakukan tetapi tidak punya kuncinya, yaitu syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka perbuatannya hanya
perbuatan kebaikan di dunia dan akan dibalas oleh Allah di dunia. Tapi bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, yang telah melakukan syahadatain, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya, maka perbuatan tersebut akan dibalas di dunia dan juga akan dibalas di akhirat. Kalaupun tidak sempat dibalas di dunia, maka pasti janji Allah itu tidak akan ingkar, akan dibalas di akhirat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kesimpulannya pada musim ini, musim corona ataupun musim taun ataupun musim apapun, bagi seseorang yang beriman, seseorang yang akidahnya kuat, itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Karena mereka meyakini apapun yang terjadi di dunia ini sudah merupakan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Apalagi yang namanya corona tibang taun, nggak jadi masalah bagi orang yang akidahnya kuat. Toh itu adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kita manusia. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan. Walaupun di luar sana bagi mereka yang tidak beriman itu adalah merupakan sebuah permasalahan besar, sebuah musibah besar yang mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang akidahnya kuat, yang namanya kematian itu bukan hanya karena taun, bukan hanya karena corona. Orang hanya tergelincir saja bisa meninggal. Orang hanya makan nasi saja bisa meninggal. Tersedak sama nasi, kebetulan tidak ada air, tidak bisa bernapas, akhirnya meninggal. Jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dipundurkan. Ya, kematian tidak melihat, tidak pandang bulu. Entah saya sebagai guru kalian, kalaupun mau mati ya mati, nggak jadi masalah. Ataupun kalian yang lebih muda, kalaupun sudah jatah usianya berapa tahun, ya pasti akan datang. Karena al-maut itu hak. Yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Karena aku yang Bapak banggakan, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit ada manfaatnya buat bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saya sampaikan, baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruknya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.